Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai model pembelajaran inquiry. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selanjutnya, Rai. Yang pertama, saya sendiri Nikoman Cantika Gayatri Kitara dengan NIM 2012011023. Selanjutnya, ada teman saya yaitu Yunda. Untuk Yunda, disilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Gusti Ayu Yunda Pratnyani dengan NIM 20120111039. Baik, selanjutnya untuk Novia, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, perkenalkan nama saya Madi Novia Cahyani dengan NIM 20120111037. Baik, terima kasih Novia. Jadi langsung saja kita masuk pada pembahasan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari inquiry. Untuk materi yang pertama ini akan dijelaskan oleh Yunda. Untuk Yunda, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan pengertian dari inquiry. Nah, inquiry ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu inquiry, yang dapat diartikan sebagai proses bertanya dan mencari tahu jawaban terhadap pertanyaan ilmiah yang diajukan. Nah, pertanyaan ilmiah adalah pertanyaan yang dapat mengarahkan pada kegiatan penyelidikan terhadap objek pertanyaan. Dengan demikian, inquiry adalah suatu proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi dan atau melakukan eksperimen untuk mencari jawaban atau memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis dan logis. Inquiry ini sebenarnya merupakan prosedur yang biasanya dilakukan oleh ilmuwan dan orang dewasa yang memiliki motivasi tinggi dalam upaya memahami fenomena alam, memperjelas pemahaman, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Metode inquiry merupakan metode pembelajaran yang berupaya menanamkan dasar-dasar berpikir ilmiah pada diri siswa, sehingga dalam proses pembelajaran ini, siswa lebih banyak belajar sendiri, mengembangkan kreativitas dalam memecahkan masalah. Siswa benar-benar ditempatkan sebagai subjek yang belajar. Nah, peranan guru dalam pembelajaran dengan metode inquiry adalah sebagai pembimbing dan fasilitator. Lalu tugas guru adalah memilih masalah yang perlu disampaikan kepada kelas untuk dipecahkan. Namun, dimungkinkan juga bahwa masalah yang akan dipecahkan tersebut dipilih oleh siswa. Tugas guru selanjutnya adalah menyediakan sumber belajar bagi siswa dalam rangka memecahkan masalah. Bimbingan dan pengawasan guru masih diperlukan, tetapi intervensi terhadap kegiatan siswa dalam memecahkan masalah harus dikurangi. Secara umum, inquiry merupakan proses yang bervariasi, dan dalam pelaksanaannya meliputi kegiatan-kegiatan mengobservasi, merumuskan pertanyaan yang relevan, mengevaluasi buku, dan sumber-sumber informasi lain secara kritis, merencanakan penyelidikan atau investigasi, mereview apa yang telah diketahui, dan melaksanakan percobaan atau eksperimen dengan menggunakan alat untuk memperoleh data, menganalisis data, dan menginterpretasikannya, serta membuat prediksi dan mengkomunikasikan hasilnya. Sebagai strategi pembelajaran, inquiry dapat diimplementasikan secara terpadu dengan strategi lain, sehingga dapat membantu pengembangan pengetahuan dan pemahaman serta kemampuan untuk melakukan kegiatan inquiry oleh siswa. Slide selanjutnya, Rai. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya lagi, Rai. Selanjutnya yaitu tingkatan inquiry. Dalam tingkatan inquiry ini ada 3, yang berdasarkan variasi bentuk keterlibatannya dan intensitas keterlibatan siswa. Di antaranya yang pertama yaitu inquiry tingkat pertama. Nah,
Inquiry tingkat pertama merupakan kegiatan inquiry di mana masalah dikemukakan oleh guru atau bersumber dari buku teks, kemudian siswa bekerja untuk menentukan jawaban terhadap masalah tersebut di bawah bimbingan yang intensif dari guru. Nah, inquiry tipe ini tergolong kategori inquiry terbimbing atau guided inquiry. Itu menurut kriteria Bonstatter tahun 2000, Martin Hansen tahun 2002, dan Oliver Hoyo et al. Tahun 2004. Sedangkan Orlik et al. 1998 menyebutnya sebagai pembelajaran penemuan atau discovery learning karena siswa dibimbing secara hati-hati untuk menemukan jawaban terhadap masalah yang dihadapkan kepadanya. Nah, dalam inquiry terbimbing, kegiatan belajar harus dikelola dengan baik oleh guru, dan luaran pembelajaran sudah dapat diprediksi sejak awal. Inquiry jenis ini cocok untuk diterapkan dalam proses pembelajaran mengenai konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang mendasar dalam bidang ilmu tertentu. Orlik et al. Tahun 1998 menyatakan ada beberapa karakteristik dari inquiry terbimbing yang perlu diperhatikan. Di antaranya yaitu yang pertama, siswa mampu mengembangkan kemampuan berpikir melalui observasi spesifik hingga membuat inferensi atau generalisasi. Yang kedua, sasarannya adalah mempelajari proses mengamati kejadian atau objek kemudian menyusun generalisasi yang sesuai. Yang ketiga yaitu guru mengontrol bagian tertentu dari pembelajaran, misalnya kejadian, data, materi, dan berperan sebagai pemimpin kelas. Yang keempat, tiap-tiap siswa berusaha untuk membangun pola yang bermakna berdasarkan hasil observasi di dalam kelas. Yang kelima, kelas diharapkan berfungsi sebagai laboratorium pembelajaran. Yang keenam, biasanya sejumlah generalisasi tertentu akan diperoleh dari siswa. Dan yang terakhir yaitu guru memotivasi semua siswa untuk mengkomunikasikan hasil generalisasinya sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh siswa dalam kelas. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu inquiry bebas. Inquiry tingkat kedua ini dan ketiga menurut Calan et al. 1992 dan Bonstatter tahun 2000 dapat dikategorikan sebagai inquiry bebas atau unguided inquiry menurut definisi Orlik et al. Tahun 1998. Nah, dalam inquiry bebas ini, siswa difasilitasi untuk dapat mengidentifikasi masalah dan merancang proses penyelidikan. Siswa dimotivasi untuk mengemukakan gagasannya dan merancang cara untuk menguji gagasan tersebut. Untuk itu, siswa diberi motivasi untuk melatih keterampilan berpikir kritis seperti mencari informasi, menganalisis argumen dan data, membangun dan mensintesis ide-ide baru, memanfaatkan ide-ide awalnya untuk memecahkan masalah serta menggeneralisasikan data. Guru berperan dalam mengarahkan siswa untuk membuat kesimpulan tentatif yang menjadikan kegiatan belajar lebih menyerupai kegiatan penelitian, seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Nah, beberapa karakteristik yang menandai kegiatan inquiry bebas ialah, yang pertama, siswa mengembangkan kemampuannya dalam melakukan observasi khusus untuk membuat inferensi. Yang kedua, yaitu sasaran belajar adalah proses pengamatan kejadian, objek, dan data yang kemudian mengarahkan pada perangkat generalisasi yang sesuai. Yang ketiga, guru hanya mengontrol ketersediaan materi dan menyarankan materi inisiasi. Yang keempat, dari materi yang tersedia, siswa mengajukan pertanyaan-pertanyaan tanpa bimbingan guru. Yang kelima, ketersediaan materi di dalam kelas menjadi penting agar kelas dapat berfungsi sebagai laboratorium. Yang keenam, kebermaknaan didapatkan oleh siswa melalui observasi dan inferensi serta melalui interaksi dengan siswa lain. Yang ketujuh, guru membatasi generalisasi yang dibuat oleh siswa. Dan yang terakhir, guru mendorong siswa untuk mengkomunikasikan generalisasi yang dibuat sehingga dapat bermanfaat bagi semua siswa dalam kelas. Gulo pada tahun 2005 menyatakan
bahwa strategi inquiry berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan percaya diri. Sasaran utama kegiatan pembelajaran inquiry adalah yang pertama, keterlibatan siswa secara maksimal dalam proses kegiatan belajar. Yang kedua, keterarahan kegiatan secara maksimal dalam proses belajar. Yang ketiga, mengembangkan sikap percaya pada diri siswa tentang apa yang dikemukakan dalam proses inquiry. Slide selanjutnya, Ray. Nah, adapun kondisi umum yang merupakan syarat timbulnya kegiatan inquiry bagi siswa. Yang pertama yaitu aspek sosial di kelas dan suasana terbuka yang mengundang siswa untuk berdiskusi. Yang kedua yaitu inquiry berfokus pada hipotesis. Yang ketiga yaitu penggunaan fakta sebagai evidensi atau informasi dan fakta. Slide selanjutnya, Rai. Nah, untuk menciptakan kondisi seperti itu, peranan guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai motivator, di mana guru memberi rangsangan agar siswa aktif dan bergairah untuk berpikir. Yang kedua, yaitu sebagai fasilitator, di mana guru menunjukkan jalan keluar jika siswa mengalami kesulitan. Yang ketiga, guru sebagai penanya. Guru berperan untuk menyadarkan siswa dari kekeliruan yang mereka buat. Yang keempat, administrator, yaitu guru bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di kelas. Slide selanjutnya, Ray. Yang kelima yaitu sebagai pengarah. Nah, guru memimpin kegiatan siswa untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Lalu yang keenam, sebagai manajer. Guru harus mampu mengelola sumber belajar, waktu, dan organisasi di kelas. Dan yang terakhir yaitu rewarder. Guru memberikan penghargaan kepada prestasi yang dicapai oleh siswa. Pembelajaran inquiry dirancang untuk mengajak siswa secara langsung ke dalam proses ilmiah ke dalam waktu yang relatif singkat. Hasil penelitian Krenker dalam Joyce and Weil tahun 1992 menunjukkan bahwa latihan inquiry dapat meningkatkan pemahaman sains, produktif dalam berpikir kreatif, dan siswa menjadi terampil dalam memperoleh dan menganalisis informasi. Slide selanjutnya, Rai. Nah, materi selanjutnya yaitu konsep dasar strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban yang sudah pasti dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu biasanya dilakukan melalui tanya jawab oleh guru dan siswa. Slide selanjutnya, Rai. Adapun pendapat menurut Sanjaya pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa strategi pembelajaran inquiry memiliki beberapa ciri utama, diantaranya yang pertama, strategi inquiry menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, strategi inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Nah, dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima pelajaran melalui penjelasan, akan tetapi mereka berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pembelajaran itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri yang sifatnya sudah pasti dari suatu yang sudah dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sifat percaya diri. Nah, dalam strategi pembelajaran inquiry, guru bukan sebagai sumber belajar, tapi sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa. Slide selanjutnya. Yang terakhir yaitu tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. Sekian yang dapat saya paparkan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Yunda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Novia. Untuk Novia, disilakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip penggunaan inquiry. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penggunaan inquiry menurut Sanjaya 2009. Yang pertama, berorientasi pada pengembangan intelektual. Nah, tujuan utama dari strategi inquiry adalah pengembangan kemampuan berpikir. Dengan demikian, strategi pembelajaran ini selain berorientasi pada hasil belajar, juga berorientasi pada proses belajar. Karena itu, kriteria keberhasilan dari proses pembelajaran dengan menggunakan strategi inquiry bukan ditentukan sejauh mana siswa dapat menguasai materi pembelajaran, akan tetapi sejauh mana siswa beraktivitas mencari dan menemukan. Kemudian yang kedua yaitu prinsip interaksi. Proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses interaksi, baik interaksi antara siswa maupun interaksi siswa dengan guru, bahkan antara siswa dengan lingkungan. Pembelajaran sebagai proses interaksi berarti menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, tetapi sebagai pengatur lingkungan atau pengatur interaksi itu sendiri. Yang ketiga yaitu prinsip bertanya. Peran guru yang harus dilakukan dalam menggunakan model inquiry adalah guru sebagai penanya. Sebab kemampuan siswa untuk menjawab setiap pertanyaan pada dasarnya sudah merupakan sebagian dari proses berpikir. Yang keempat yaitu prinsip belajar untuk berpikir. Belajar bukan hanya mengingat sejumlah fakta, akan tetapi belajar adalah proses berpikir, learning how to think, yakni proses mengembangkan potensi seluruh otak, baik otak kiri maupun otak kanan. Pembelajaran berpikir adalah pemanfaatan dan penggunaan otak secara maksimal. Yang kelima yaitu prinsip keterbukaan. Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang menyediakan berbagai kemungkinan sebagai hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya. Tugas guru adalah menyediakan ruang untuk memberikan kesempatan kepada siswa mengembangkan hipotesis dan secara terbuka membuktikan kebenaran hipotesis yang telah diajukan. Slide selanjutnya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu komponen dari inquiry. Pembelajaran dengan model inquiry memiliki 5 komponen yang umum, yaitu question, student engagement, cooperative interaction, performance evaluation, dan variety of resource oleh Garton pada tahun 2005. Slide selanjutnya. Baik yang pertama yaitu question. Pembelajaran biasanya dimulai dengan sebuah pertanyaan pembuka yang memancing rasa ingin tahu siswa dan atau kekaguman siswa akan suatu fenomena. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya, yang dimaksudkan sebagai pengarah untuk pertanyaan inti yang akan dipecahkan oleh siswa. Selanjutnya, guru menyampaikan pertanyaan inti atau masalah inti yang dipecahkan oleh siswa. Untuk menjawab pertanyaan ini, sesuai dengan taksonomi Bloom, siswa dituntut untuk melakukan beberapa langkah seperti evaluasi, sintesis, dan analisis. Jawaban dari pertanyaan inti tidak dapat ditemukan, misalnya di dalam buku teks, melainkan harus dibuat atau dikonstruksi. Slide selanjutnya. Nah, untuk yang kedua yaitu student engagement. Dalam metode inquiry, keterlibatan aktif siswa merupakan suatu keharusan, sedangkan peran guru adalah sebagai fasilitator. Siswa bukan secara pasif menuliskan jawaban pertanyaan pada kolom isian atau menjawab soal-soal pada akhir bab sebuah buku, melainkan dituntut untuk terlibat dalam menciptakan sebuah produk yang menunjukkan pemahaman siswa terhadap konsep yang dipelajari atau dalam melakukan sebuah investigasi. Slide selanjutnya.
Untuk selanjutnya yaitu cooperative interaction, di mana siswa diminta untuk berkomunikasi, bekerja berpasangan atau dalam kelompok, dan mendiskusikan berbagai gagasan. Dalam hal ini, siswa bukan sedang berkompetisi. Jawaban dari permasalahan yang diajukan guru dapat muncul dalam berbagai bentuk, dan mungkin saja sebuah jawaban benar. Dan mungkin saja semua jawaban benar. Slide selanjutnya. Yang keempat yaitu performance evaluation. Dalam menjawab permasalahan, biasanya siswa diminta untuk membuat sebuah produk yang dapat menggambarkan pengetahuannya mengenai permasalahan yang sedang dipecahkan. Bentuk produk ini dapat berupa slide presentasi, grafik, poster, karangan, dan lain-lain. Melalui produk-produk ini, guru melakukan evaluasi. Slide selanjutnya. Nah, dan yang terakhir yaitu variety of resource, di mana siswa dapat menggunakan bermacam-macam sumber belajar. Misalnya buku teks, website, televisi, video, poster, wawancara dengan ahli, dan lain sebagainya. Slide selanjutnya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu pelaksanaan pembelajaran inquiry. Gulo dalam Trianto pada tahun 2009 menyatakan bahwa kemampuan yang diperlukan untuk melakukan pembelajaran inquiry adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan atau permasalahan. Kegiatan inquiry dimulai ketika pertanyaan atau permasalahan diajukan. Untuk meyakinkan bahwa pertanyaan sudah jelas, pertanyaan tersebut dituliskan di papan tulis, kemudian siswa diminta untuk merumuskan hipotesa. Yang kedua, merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara atas pertanyaan atau solusi permasalahan yang dapat diuji dengan data. Untuk memudahkan proses ini, guru menanyakan kepada siswa gagasan yang ada, dipilih salah satu hipotesis yang relevan dengan permasalahan yang diberikan. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan data. Hipotesis digunakan untuk menuntun proses pengumpulan data. Data yang dihasilkan dapat berupa tabel, matrik, ataupun berupa grafik. Yang keempat yaitu analisis data. Siswa bertanggung jawab menguji hipotesis yang telah dirumuskan dengan menganalisis data yang telah diperoleh. Faktor penting dalam menguji hipotesis adalah pemikiran, benar atau salah. Setelah memperoleh kesimpulan dari data percobaan, siswa dapat menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Bila ternyata hipotesis itu salah atau ditolak, siswa dapat menjelaskan sesuai dengan proses inquiry yang telah dilakukannya. Kemudian yang terakhir, yaitu membuat kesimpulan. Langkah penutup dari pembelajaran inquiry umum adalah membuat kesimpulan sementara berdasarkan data yang diperoleh siswa. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Novia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahap inquiry. Nah, Egen dan Kaucak dalam Trianto tahun 2009 mengemukakan tahapan pembelajaran inquiry sebagai berikut. Selanjutnya, Rai. Fase yang pertama yaitu menyajikan pertanyaan ataupun masalah, di mana perilaku dari gurunya yaitu guru membimbing siswa untuk mengidentifikasi masalah dan masalah dituliskan di papan. Guru membagi siswa dalam kelompok. Selanjutnya, Ray. Selanjutnya fase yang kedua yaitu membuat hipotesis, di mana perilaku gurunya yaitu guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk curah pendapat dalam membentuk hipotesis. Guru membimbing siswa dalam menentukan hipotesis yang relevan dengan permasalahan dan memprioritaskan hipotesis mana yang akan menjadi prioritas penyelidikan. Selanjutnya, Ray. Yang ketiga yaitu merancang percobaan. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menentukan langkah-langkah yang sesuai dengan hipotesis yang akan mereka lakukan.
Nah, di sini guru juga memberikan bimbingan kepada siswa untuk mengurutkan langkah-langkah percobaan tersebut. Selanjutnya, Ray. Selanjutnya yaitu melakukan percobaan untuk memperoleh informasi, di mana di sini guru memberikan bimbingan kepada siswa untuk mendapatkan informasi melalui sebuah percobaan. Selanjutnya, Ray. Yang kelima yaitu mengumpulkan dan menganalisis data, di mana di sini guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk menyampaikan hasil pengolahan data yang terkumpul. Selanjutnya, Ray. Dan yang terakhir yaitu membuat kesimpulan, di mana guru membimbing siswa dalam pembuatan kesimpulan ini. Selanjutnya, Ray. Nah, di sini Sujarno pada tahun 1989 menyatakan ada 5 tahapan yang ditempuh dalam melaksanakan pembelajaran inquiry ini, yaitu yang pertama merumuskan masalah untuk dipecahkan oleh siswa. Yang kedua, menetapkan jawaban sementara atau yang lebih kita kenal dengan istilah hipotesis. Kemudian yang ketiga, mencari informasi, data, maupun fakta yang diperlukan untuk menjawab hipotesis ataupun permasalahan yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang keempat, menarik kesimpulan atau generalisasi. Dan yang terakhir yaitu mengaplikasikan kesimpulan yang sudah ditarik tadi. Selanjutnya, Ray. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran dalam inquiry. Langkah-langkah pembelajaran inquiry merupakan suatu siklus yang dimulai dari yang pertama ada observasi atau pengamatan terhadap berbagai fenomena alam. Kemudian mengajukan pertanyaan tentang fenomena apa yang dihadapi. Selanjutnya yaitu mengajukan dugaan ataupun kemungkinan jawaban. Kemudian mengumpulkan data yang terkait dengan pertanyaan yang diajukan. Dan yang terakhir yaitu merumuskan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan data yang sudah didapat tadi. Nah, sesuai dengan pokok bahasan yang telah diuraikan tadi, maka langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam pembelajaran dengan menggunakan metode inquiry ini adalah, selanjutnya, Ray. Selanjutnya. Baik, langkah yang pertama atau tahap yang pertama, yaitu sebelum guru mengemukakan masalah yang akan dikerjakan siswa, terlebih dahulu guru menentukan tingkah laku ataupun tujuan yang ingin dicapai dengan model inquiry atau tanpa memberi informasi tentang teori. Kemudian orientasi model dan persepsi. Selanjutnya, guru memberikan sebuah LKS yang di dalamnya terdapat bacaan kepada siswa dan mereka diberikan waktu beberapa menit untuk memahami bacaan tersebut. Selanjutnya, yaitu tahap kedua. Pada tahap ini, guru mengajukan sebuah permasalahan ataupun sebuah teka-teki yang dapat menumbuhkan motivasi siswa untuk mengemukakan pendapatnya. Misalkan permasalahan tersebut berupa tugas untuk mengidentifikasi kalimat, unsur intrinsik cerpen, ataupun tugas-tugas lainnya. Selanjutnya, yaitu tahap ketiga. Nah, pada tahap ini, siswa menetapkan hipotesis ataupun praduga jawaban untuk dikaji lebih lanjut lagi. Hipotesis ini ditetapkan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang telah diajukan oleh guru, di mana pada tahap ini terdapat dua kemungkinan, yaitu yang pertama, siswa secara spontan melakukan penyelidikan atau penjelajahan tentang informasi ataupun data untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan, baik secara individu maupun secara kelompok. Selanjutnya, siswa menarik kesimpulan. Kemudian kemungkinan yang kedua, yaitu siswa tidak banyak berusaha mencari informasi untuk membuktikan hipotesis. Disinilah guru bertugas untuk membantu siswa, mendorong mereka untuk melakukan kegiatan belajar atau untuk mencari informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang tadi sudah diajukan oleh guru, di mana jawaban guru atas pertanyaan siswa hanya berkisar antara iya ataupun tidak. Karena dalam model inquiry ini, siswa sendiri yang harus menemukan jawaban permasalahan yang diberikan oleh guru. Selanjutnya yaitu tahap keempat,
di mana pada tahap ini siswa mengidentifikasi beberapa kemungkinan jawaban ataupun menarik kesimpulan. Di mana selanjutnya itu guru mengumpulkan hasil penyelidikan ataupun eksperimen untuk menjawab teka-teki atau permasalahan yang telah diajukan oleh guru. Caranya, dengan menyuruh siswa untuk menunjukkan hasil pekerjaan mereka, agar seluruh siswa yang ada di dalam kelas ini terlibat untuk memecahkan permasalahan tersebut. Maka setiap siswa mendapat giliran untuk memberikan alasan ataupun hasil pekerjaan mereka. Nah, dengan demikian, siswa diarahkan untuk menjawab permasalahan tersebut. Selanjutnya yaitu tahap kelima. Pada tahap ini, guru mengajak ataupun membimbing siswa untuk merumuskan dan menentukan sendiri teori materi yang dibahas. Misalkan pengertian latar dalam cerpen, pengertian kalimat majemuk bertingkat, dan hal-hal lainnya berdasarkan fakta-fakta yang telah mereka temukan dari hasil tanya jawab di dalam kelas. Nah, dari fakta-fakta dan jawaban tersebut, mereka dapat merumuskan balasan atau batasan dari definisi, konsep, maupun dalil dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya guru dapat memberikan komentar ataupun penjelasan tentang hasil temuan mereka dan menjelaskan kembali prinsip-prinsip ataupun konsep penting untuk memperdalam pemahaman dari siswa tersebut. Sehingga masalah yang diajukan pada awal pembelajaran ini dapat dijawab atau dapat terpecahkan. Baik, demikian presentasi dari kami. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, teman-teman dapat mengajukan pertanyaan pada WA Group. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika terjadi kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.